إلى حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء الصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سلطان الأولياء الشيخ قد جيلاني ولا رئيس نسأل جميع القبور والسماء والمؤمنين على مشارق الأرض إلى مغاربها بريا خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا مشايخنا شيخ محمد منawir Khalil bin Harun Wasil Hamzah bin Umar Wasil Wailar Syamad Fauzan Wasil wa Furu'i Syamar Salih wa Syekh Mustafa Wasil Syamar Salih Wasil Syekh Osman Mansur wa ila Syekh Masam Wasil wa Furu'i wa ila Syekh Abdullah Al-Hasib bin Muhammad Wasil wa Furu'i wa ila Roy Barsasar wa ila Sami wa ila Roy Basmatu wa Tasmas Sunan ila Rohi Ummi Hafsah wa ila Rabi'ah Siri Zukira وإلى روحين وإلى روحين عبادة داربنا خصوصا إلى روح المصنف وأصول يقول وأساتذة مشايخ شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbi ufilli wali walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya Muhammad bin Sirin dan telah diriwayatkan dari Muhammad bin Sirin qala beliau berkata la tukrim akhaka, janganlah engkau memuliakan saudaramu bima yakrau, dengan sesuatu yang ia benci. Wa dzukira, dan telah disebutkan anna hakiman, bahwa ada seorang bijaksana. Adhafahu rajulun, telah menjemu akan orang tersebut, siapa seorang laki-laki. Faqala, maka berkata siapa hakim lalu kepada laki-laki yang mengundang itu, diundang kondangan. Kata yang bijaksana itu, uji buka bisalasi syara'ita, aku kabulkan undanganmu dengan 3 syarat. Dua, yang pertama, alatut imuni suman, hendaklah engkau tidak memberi makan saya racun. Wasan, dan yang kedua, alatut jelis ma'iman wa ahabu ilaika wa abghadu ilayya, jangan kau mendudukkan, menyuruh duduk beserta saya
orang yang paling kamu cintai tapi yang paling saya benci. Dicintai pemilik rumah, dibenci oleh tamunya, jangan. Wasal itu dan yang ketiga, Allah tuh bisni, jangan engkau memenjarakan saya fisijni, di dalam penjara. Waqala maka berkata siapa rajul yang mengundang na'am nggih. Falamma dakhala maka tatkala masuk si hakim alaihi pada ke rumah orang yang mengundang, ajlasa ma'ahu maka telah mendudukkan beserta orang yang bisa ke sana sobiyan sohiron, anak kecil laki-laki yang masih kecil, anak kecil. Walamma qadima ilaihi ta'amu, walamma qadima maka telah disuguhkan kepadanya makanan, wa faragha minal akli dan selesai dari makan, ja'ala maka mulai si tuan rumah yulihu alaihi, mendesak-desak kepada si tamu fil akli untuk makan. Sekati mulai monggo darwalianmu. Walamma aradal khuruja, dan tatkala tamunya yang bijaksana ini ingin pulang, kala yang punya rumah berkata, umkus saatan, tunggulah sebentar. Waqala lahul hakim, maka orang yang bijaksana itu berkata kepadanya, naqad tasyara'ita, telah kau batalkan syarat-syarat kulaha, syarat-syarat telah kau batalkan semua. Wa idza abara, dan apabila datang ba'dul qaumi, sebagian dari kaum dari undangan sebagian sudah datang, wa abta'al akharuna, dan terlambat yang lain lambat, fal adiruna, maka yang sudah adil itu ahaku an yuqaddamu, lebih berat untuk disuguhi lebih dulu. Wa yuqalu, dan dikatakan salatun, ada 3 perkara, yuris nasalla, yang menimbulkan tabiat kasar. Satu, rasulun, utusan, yubti'u, yang kelemak-kelemek, lambat. Wasirajun, dan lampu, layu di'u, yang tidak bersinar. Wa ta'amun, dan makanan, yang tadiru alaihi man yaji'u, yang ditunggu oleh orang yang datang.
Wayam bagi dan patut li sha'ibid dhiyafah bagi orang yang menjamu Allah yuqaddima ta'ama agar jangan sampai agar tidak menyuguhkan makanan hatta yuqaddimal ma'ali yusilu aidiyahu sehingga dia menyuguhkan air yang untuk membasuh tangannya ya kobokan disikno. Ini gak bareng. Fa inna dzalika minal muru'ah. Karena semuanya demikian termasuk muru'ah. Memalukan durung-durung wis kobokane disikno. Wa idza arada an yuqaddimal ma'a dan apabila ingin dia mendahulukan air li ghuslil aidi untuk membasuh tangan kalau qoblal qabla ta'ami sebelum makanan hidangan didatangkan kanal qiyasu maka ada apa analognya kiasnya adalah ayat biman wa fi akhir majlis mendahulukan orang yang datangnya terlambat wa yuakhirul sha'ibas sadri dan mengakhirkan orang yang datangnya lebih dulu datang. Li'anna fi tarki dzalika karena dalam hal meninggalkan hal tersebut habasan anil masih ada penahanan dari menyentuh makanan buat tanawuli dan mengambil. Wal biru berma yang bagus itu adalah fi ta'khiri mengakhirkan air kebuan lu. Li'annahu qila awal li'annahu qila karena itu sebenarnya dikatakan awal ghusli akhlakun fal asaghiru aula. Permulaan membasuh itu ada satu akhlak dan itu anak kecil-kecil lebih utama itu. Wa akhirul ghusli dan membasuh tangan terakhir itu itlaqun kebiasaan digunakan fal akabiru maka bermula orang tua itu aula bihi lebih utama membasuh tangannya keri-keri. Walakin nas akan tapi manusia qadis tahsanul bada'ata bisa ibis sadri terkadang menganggap baik memulai dengan orang yang pertama kali datang idza kana dzalika qabla ta'am apabila air yang basuhan itu diberikan sebelum makanan. Wa ya'uduna dzalika dan mereka menghitung yang demikian minal birri termasuk kebaikan. Sing anggap baik itu ya memang kebaikan dulu. Fa'in fa'ala dzalika apabila melakukan hal demikian fala basa bihi maka tidak ada dosa maujud bihi dengannya
Ya boleh-boleh saja lah kalau didahulukan kobokane di seno. Wa idza ghasalu aydiyahum, dan apabila mereka telah membasuh tangan mereka qabla ta'amis, sebelum mengambil makanan, kanal qiyas, maka ada kias analognya adalah Allah yang saat ghasilu yadai bil mindil. Hendaklah jangan orang yang basuh tangan itu mengusap kedua tangannya dengan sapu tangan. Li'ana ghasala yadai minal mas, karena dia telah membasuh kedua tangannya minal masih dari sebab menyentuh makanan. Walaya masu ba'dal ghusli, dan tidak menyentuh apa-apa sesudah membasuh. Walakinnan nasa, kata menasya qatistasanu, menganggap baik mas al-yadi mengusap tangan bil mindil dengan sapu tangan atau dengan tisu sekarang. Mindil namanya wong Arab ngarani mandil. Nama kakak mandil. Faidah fa'ala dalika, maka apabila ia melakukan demikian, fala ba'sa bi, maka tidak ada dosa maujud baginya. Wa idza aradu ghasaidihim, dan jika mereka menginginkan membasuh tangan-tangan mereka ba'dat ta'amis, setelah makan, faqad karya ba'dun nasi, maka benar-benar membenci atau menganggap makruh sebagian manusia ifraghat tusti, mengosongkan baskom tempat air kobokane fi kulli maratin, pada setiap kali membasuh. Membasuh dintekno, basuh tangan lak kesel. Wada Buddha, mereka pergi ila ma'ruwiya, kepada apa yang telah diriwayatkan an Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sungguhnya Nabi kala telah bersabda, imla'ut tususa, penuhilah baskom tempat air cuci tangan itu, wala tatasabbahu bil majus, jangan kau menyerupai orang-orang Majusi. Waruya fil khabarin akhara, dan telah diriwayatkan dalam hadis yang lain, ijma'u wudu'akum, kumpulkanlah olehmu sekalian wudu'akum, tempat wudu kalian. Wudu bacanya, bukan wudu, wudu tempat wudu. Yajma'ullahu samlakum, niscaya Allah akan mengumpulkan kelompok kalian.
Wa yuqalu dan dikatakan Ibrahut Tusti bermula mengosongkan baskom tempat mencuci tangan fi kulli maratin setiap saat setiap kali adalah min fi'lil ajam termasuk perbuatan orang ajam, orang di luar Arab. Waqala ba'dhum dan berkata sebagian mereka la ba'sa bi tidak ada dosa maujud dengan mengosongkan baskom tempat air itu. Wa minal muru'ah itu adalah termasuk muru'ah. Li'anna dusu mata karena punya kotoran tangan habis makan kotoran repot. Ida salapit tusti jika mengalir di kobokan itu rubama tamdau tiabau maka terkadang memercik kepada pakaiannya sing wis kotor iku. Fatafsudu alai maka membuat rusak air itu pada pakaiannya. Waqad kana fi zamanil awal dan telah ada pada zaman awal dulu. Ghalaba ta'amuhum terbiasa apa makanan mereka, membiasakan makannya al-khubza akan roti, wat tamara dan kurma. Auto aman atau makanan fi qalilun minat dusuma atau makanan yang padanya terdapat sedikit lemak itu dulu. Wa amal yaum adapun sekarang ida akal ba'jata jika mereka makan dengan bermacam-macam makanan wal alwanan yang jenis-jenis makanan wa yusibra mereka mengenakan aidiyam tangan mereka min dalika dari makanan tersebut fala ba'sa maka tidak ada dosa maujud bisobi dengan menyiramkan air fi kulli maratin pada setiap kali. Ya, lalu disediani wastafel itu. Mama, saya pernah di Medina itu di hotel tuh. Makanan itu ada salad dulu. Baru yang lain, macam-macam ada ini. Amma fa'ayul wajhaini fa'ala maka manakah di antara dua segi yang ia kerjakan fala ba'sa bi maka tidak ada dosa. Kemakruhan maujud bi dengannya. Wa yakrahu dan makruh lirrajuli bagi seseorang
ayyabdura ila luqmati ghairi untuk memandang pada suapan orang lain. Pulane wong liya didelok. Wa inna dzalika makruh, sesungguhnya hal itu adalah makruh indan nas menurut manusia. Wallahu a'lam. Al-babus sadisu bermula bab yang ke-6. Wal khamsun dan 56. Fil khilali mengenai tusuk gigi. Ruya telah diriwayatkan an Ibnu Sirin dari Ibnu Sirin annahu qala, bahwa Ibnu Sirin telah berkata kana Ibnu Umar, adalah Ibnu Umar yang memerintahkan bil khilali dengan tusuk gigi. Wa yaqulu, dan berkata, idza wahana idza taraka, apabila meninggalkan seseorang, meninggalkan apa? Wahnul adrasi, kelemahan dari gigi geraham, tidak mampu mencerna, masih tersisa, itu supaya dibuang dengan tusuk gigi. Waruya telah diriwayatkan an Jabir an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu annahu qala, la taghtasilu, janganlah engkau segala membasuh bil ma'il musyammas, dengan air yang dimanasi matahari. Fa inna dzalika, karena sebenarnya demikian itu yurisul barasa, memberi pengaruh, menyebabkan penyakit pelongkok, belang yang tidak bisa hilang itu. Tapi menurut penelitian, air musyammas yang dimakruhkan memakainya itu, jika air itu ditempatkan di bejana yang bisa berkarat dan disinari, dipanasi oleh panas matahari, itu yang makruh. Dan karena sinar matahari terus bereaksi itu, air itu dengan bejana itu. Tapi kalau dipanasi dengan bejana dari plastik, tidak apa-apa itu, tidak bisa berkarat. Atau dipanasi air oleh tanah, sawah itu baru dilelep, terus kepanasan anget, itu tidak apa-apa, tidak ada kemakruhan di situ. Dan di samping itu makruhnya itu apabila dipergunakan di daerah panas, di daerah tropis. Kalau di daerah yang bukan, ya yang beriklim dingin, ya tidak makruh.
Wala tukhallilu bil qasabi, dan jangan engkau memakai tusuk gigi dari pring, dari bambu. Fa'inau kasih bambu itu, tusuk gigi dari bambu itu yurisul akilata, menyebabkan penyakit. Maqal Auza'i, dan berkata Imam Auza'i, la tukhallilu bil asi, jangan engkau memakai tusuk gigi dari pohon asi, jenis pohon nama pohon. Fa inna dzalika, karena tusuk gigi dari pohon tersebut yuri itu menyebabkan irqan nasa, daging yang tersisa di gigi-gigi. Qala al-Faqih, berkata siapa al-Faqih? Abdul Laits As-Samarqandi. Idza takhallala ar-rajul, apabila seseorang memakai tusuk gigi, fama kharaja, maka apa yang keluar min baini asnanihi, di antara apa yang keluar dari celah-celah giginya, minat to'ami, dari makanan, fa ini tala'au, maka dia apabila dia menelan, lilit dikep atau dilek, tala'au, jaza, maka boleh. Wa in alqau, dan dia melemparkannya, melepeh, jaza juga boleh. Waqad ja'a fil asar, dan telah datang dalam asar apa al-ibatu, kebulian, fil wajhaini, dalam dua wajah itu jami'an semuanya, ditelan atau dikeluarkan, diludahkan. Wawa, bermula asar itu ada marawa Abu Hurairah, apa yang Abu Hurairah meriwayatkan radhiyallahu ta'ala anna nabiyya, bahwa sungguhnya Nabi qala, telah bersabda, man akala ta'aman, barang siapa yang memakan makanan, fama takhallala, apa yang ia sela-selainya, falyalfat, maka hendaklah dia melepehkan, meludahkannya. Bamalaka, dan apa yang ia mengunyah, bilisan, dengan lesannya, falyabtalik, maka hendaklah dia menelannya. Faman fa'ala, barang siapa yang berbuat demikian, faqad ahsana, dia telah berbuat baik. Wa ma lam yaf'al, dan barang siapa tidak berbuat demikian, fala haraja, maka tidak ada dosa. Wa yasta'abu, dan disunatkan, idza arada aklat ta'ami, jika seorang ingin makan daging, ayyakula, qabla, hendaklah makan, sebelum makan daging itu, lukmata, ini 2 suapan, al salasan, atau 3 suapan, minal khubzi,
dari roti. Hatta yasudal khalala, roti supaya mengganjel, menutup lubang-lubang yang bisa diisi dengan daging itu. Wa yukrahu, dan dimakruhkan al-khilalu, menyela-nyelai gigi biraihan, dengan kayu raihan, wal bil asi, wa bi khasabir ruman, dan dengan kayu delima, wal misti, dan dengan musti, dengan sisir. Wa yustabu, dan disunatkan ayyakunal khilalu, ndalah ada apa selilit itu, minal khila fil aswad awil asfar, dari selilit yang hitam atau yang kuning. Wa idza kana rajulu dhaifan inda insanin, dan jika seseorang itu menjadi tamu bagi orang yang lain, fatakhallala, kemudian dia memasuki baina asnan, di antara giginya, fala yang bagi lahu, maka tidak patut baginya ayuria, untuk menampakkan bil khilali, dengan tusuk gigi, au bitu ami, atau makan adi kharaja min baini asli, yang keluar dari antara giginya. Jangan sampai ditunjukkan bahwa yang punya rumah, ya. Jadi melane niku ditutupi ngene iki ya, supaya tidak kelihatan. Li anna dalika, karena sungai demikian itu yufsidu thiyabahu, itu adalah merusak pakaiannya. Walakinahu yumsikuhu, tetapi dia menahannya. Faida utiya bitus, tidak, apabila diberikan taskom, tempat ya, ligos liyada ini uyadai, ini untuk membasuh tangan, alqau fihi, maka ia meletakkan di baskom itu, sumaya siliyadahu, kemudian membasuh tangannya. Fa inna dzalika minal muru'ah, itu adalah termasuk muru'ah. Al-babus sabi wal khamsun fi adabis syurbi, mengenai tata krama minum. Qala al-Faqih, berkata al-Faqih Abu Laits As-Samarqandi rahimahullah ta'ala, yustahabu, disunatkan, lirajuli, bagi seseorang, an yashraba, untuk minum, bisalah tati anfasin, dengan 3 kali nafas. Berhenti, nafas lagi, berhenti, nafas lagi, itu dengan 3 kali nafas. Bahwa sedangkan orang itu adalah qaidun, duduk, walau syaraba binab sin wa'idin, dan andai kata dia minum dengan 1 kali teguk, sambekan, au syariba qaiman, atau minum dengan berdiri, fala ba'sa, maka tidak ada dosa maujud. Tapi ini ada hadis yang melarang, wala tasrib qaiman, jangan minum sambil berdiri, fa innahu kal khimar, kaya jarang kimar.
Wa qad ja'al al-atharu datang apa athar fil ibaati mengenai kebulian minum dengan satu kali teguk atau anu. Wa qad ja'at bi khilafi dan telah datang dengan sebaliknya. Wa ruwiya dan telah diriwayatkan ani Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bahwa Nabi telah bersabda, wala tarsabul ma'a wa'idatan, jangan kau minum air satu kali teguk habis kasur bil ba'iri, seperti minumnya unta. Unta itu banyu sak jeding ngono ya. Kalau jeding itu ukurannya hanya 240 liter, satu kali teguk habis itu. Washrabu masna wa sulasa, minumlah 2 kali atau 3 kali teguk. Wasamullah dan sebutlah nama Allah Ta'ala. Idza syaribtum, jika engkau sekali minum bismillah dulu. Wahmadu dan pujilah Allah idza faragtum, setelah selesai baca alhamdulillah. Warawa Qatadah an Anas wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.